lagi di program Paten Pemuda Kreatif dan Keren bersama saya Lia Atmajaya. Ini ya untuk pateners yang mungkin mau memulai usaha UMKM tapi bingung nih produk apa yang harus dijual. Atau mungkin ada juga yang baru memulai usaha atau sedang mengembangkan usahanya. Nah, di sini nih kita akan membahas UMKM yang kreatif dan juga keren-keren. Dan hari ini spesial banget, kita akan menuju ke suatu kota di Jawa Barat yang namanya Like Earth, Sukabumi. Let's go! Nah, UMKM yang pertama ini namanya Stone Craftsman Sukabumi. Jadi mereka adalah UMKM yang memproduksi kerajinan tangan, batu hias, karya anak muda Sukabumi, tapi penjualannya itu mampu menembus pasar internasional. Nah, nggak tanggung-tanggung nih ya. Mereka tuh membuat kerajinan yang terbuat dari fosil getah pohon yang usianya tuh sebetulnya sudah jutaan tahun lalu yang tumbuh di Indonesia. Nah, tapi mereka semakin kreatif dan juga bisa menghasilkan produk batu permata yang berbentuk ornamen unik dan cantik. Kita lihat langsung liputannya. Mengapa saya menjalani bisnis ini? Ternyata Indonesia emang sudah punya brand yang kuat tentang satu budaya, seni, dan alam. Nah, saya mengambil dari hal ini kesempatan untuk membangun bisnis ini. Jadi ketika saya menawarkan produk handcraft dengan hasil kesenian asli Indonesia, produk itu tidak akan susah dijual di luar negeri, seperti itu. Idenya berawal dari situ. Kebetulan kita especially di batuan fosil yang bernama ember. Batuan ini ada di 5 lokasi ya di dunia ini, Indonesia, Myanmar, Republik Dominika, Rusia, dan Polandia. Jadi material yang kita gunakan adalah material yang sangat unik dan emang punya harga jual dan histori yang bagus. Ya, sekarang ini lagi proses, saya menunjukkan proses finishing untuk sebuah produksi seperti kura-kura ini dipoles pakai levis ya, dan hasilnya ya seperti ini, bisa dilihat. Kita bertujuan untuk menambah sebuah hasil karya secara alami. Bisa dikunjungi di @stone_craftsman. Nah, yang berikutnya ada Pipu Silky Pudding. Jadi mereka ini UMKM yang memproduksi silky pudding yang memang kita tahu ya silky pudding itu kan lembut banget. Tapi mereka kreasikan dengan buah-buahan segar. Jadi udah lembut, enak, terus kayaknya nggak bisa berhenti makan dan yang pasti sehat dan juga segar. Kita lihat langsung. Ya, awalnya sih ide bisnis ini muncul karena nggak sengaja ya, karena waktu itu aku mau lamaran, mau nikah, dan tanteku nyumbang puding buat dessert tamu teman-teman aku. Terus teman-teman aku cobain dan mereka suka gitu. Ini puding apa gitu, kok beda ya pudingnya. Ya udah aku coba jual open PO dan ternyata langsung rame banget. Kayak dari mulut ke mulut jadi semakin rame aja sih. Jadi dari situ aku mulai berinovasi nyari varian rasa lain gitu.
aku awalnya jual silky puding aja kan, karena tanteku cuma ngasih satu resep silky mangga aja. Jadi dari situ takutnya konsumen juga bosen kan, kayak masa aku cuma jual satu menu aja. Jadi aku nyoba bikin varian rasa lain, sampai ada 8 rasa. Aku punya rasa strawberry, coklat, melon, lychee, green tea, blueberry, sama bubble gum. Oke, jadi ini ada 9 macam buah yang aku jadiin topping buat silky pudding dari Pipu Dessert. Ini aku pakai buahnya fresh semua ya. Kita punya 2 paket sih untuk silky buah, ada yang isi 9 dan isi 4. Tergantung customer mau request buah bisa, mau bawaan dari kita boleh. Kalau untuk yang 9 rasa ini kita lengkap ya, semua buahnya ini yang ada di depan aku. Kalau yang isi 4 biasanya anggur, lychee, strawberry, sama kiwi. Aku juga tersedia di beberapa marketplace, jadi bisa memudahkan customer aku untuk pesan langsung. Boleh langsung Instagram Pipunya di pipu_dessert atau bisa langsung WhatsApp ke nomor Pipu Dessert, ada di bio Instagram Pipu Dessert. Masih dari Sukabumi, ada yang namanya Panon Official. Jadi mereka ini sebetulnya UMKM yang bergerak di bidang jasa kreatif digital yang memberikan pelayanan jasa untuk pembuatan logo dan juga galeri seni. Nah gini dong, jadi udah ada UMKM-UMKM-nya. Terus yang penting ada wadahnya juga. Jadi semuanya lengkap dari A sampai Z gitu. Panon Official ini sebenarnya lebih merujuk ke kebermanfaatan untuk orang banyak, terutama di bidang industri kreatif, di mana kami di sini lebih mendorong kepada pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya lebih ke branding. Nah, di sini kami menyediakan banyak hal untuk menunjang itu. Pertama, kami menyediakan pembuatan logo, yang mana para pengusaha akan lebih memudahkan untuk mengembangkan usahanya perihal branding. Kemudian selain itu juga kami mendukung kepada desain, terutama desain Instagramnya, dan beranjak kepada desain kemasannya. Pertama, layanan yang kami sediakan yaitu pembuatan logo. Yang kedua, kami menyediakan jasa galeri seni. Kemudian yang ketiga, di sini kami menyediakan jasa fotografi. Oke, untuk pembuatan pulau art ini, pertama yang saya lakukan adalah menyeleksi karakter atau objek yang akan dibuat. Nah, setelah itu, di sini kita harus bisa membedakan antara highlight dan backlight. Nah, karena itu yang akan menentukan ingin dibuat pohon, ingin dibuat batu, ataupun pasir. Nah, setelah subjek ini dibuat atau diseleksi, maka sisanya adalah sebagai background. Untuk teman-teman semua yang mau tahu lebih lanjut tentang kami, Panon Official, teman-teman bisa kunjungi langsung Instagram panon.official atau teman-teman juga bisa akses www.panonstudio.com. Nah, di situ kami menyediakan semua layanan. Aku punya sepatu baru, bagus banget nih. Ini dari Node Footwear namanya. Jadi mereka ini memproduksi sepatu yang ramah lingkungan karena bahan yang digunakan itu 95% menggunakan bahan alami. Jadi kalau kamu lihat langsung nih, mereka tuh kalau nggak salah memanfaatkan limbah pertanian yang salah satunya sekam padi sebagai alas kaki. Dan yang lebih spesialnya lagi, ini ada gambar-gambar yang sepertinya nih handmade. Jadi ditulis atau digambar sendiri gitu ya. Aduh, bagus banget. Sukabumi keren!
Node itu ide bisnisnya pemanfaatan limbah tani. Nah, untuk saat ini limbah tani yang kami fokuskan yaitu pemanfaatan sekam padi. Kami dibantu dengan BB Pasca Panen berubah sekam padi tersebut menjadi nama yang kita sebut sebagai biosilika. Biosilika itu kami kompositkan menjadi sol sepatu, menjadi adhesive. Kami juga membuat foam bentuknya seperti sepatu jogging gitu, Mbak. Nah, Node dibuat sebetulnya untuk menjual komponen. Visi kami itu menjadi one stop shopping untuk biokomponen dan shoe developer. Di sini kami melakukan identifikasi atau penelitian tentang struktur, kandungan, komposisi dari yang ada di dalam sekam itu sendiri. Di dalam penelitian ini dikembangkan produk nanobiosilika atau kita sebut biosilika dari sekam padi yang dalam aplikasinya salah satunya diterapkan di dalam produk biosneakers atau sepatu kasual ramah lingkungan yang mereknya Node atau Node Organik. Node satu-satunya brand sepatu ramah lingkungan yang memang nggak menyembunyikan apa-apa gitu. Jadi kita konsepnya 100% bio. Dan kita bisa buktikan bahwa kami itu tidak mengandung kimia berbahaya, tidak mengandung mikroplastik. Kami satu-satunya brand sepatu, bahkan mungkin di dunia yang memang konsisten gitu, Mbak. Bisa visit Instagram kami @nodeorganic. Nah, UMKM yang berikutnya adalah Rivasport. Jadi mereka ini penyedia alat-alat olahraga. Jadi kalau misalnya kamu lagi cari baju olahraga, lagi cari sepatu, sarung tangan, hingga ke peralatan tenis meja, semuanya ada. Jadi jangan ragu ya, untuk yang ada di Sukabumi langsung aja cari Rivasport. Untuk idenya sebetulnya ini dari orang tua ya kayak. Karena tahun 2000 itu orang tua merintis bisnis CV Rivasport ini, dan pada tahun 2016 saya baru merintis melalui digital marketingnya. Untuk produk Rivasport ini kami membuat berbagai macam alat produk, bukan hanya dari alat bela diri ya, tapi seperti ring basket, meja tenis. Kemudian hal yang lain daripada yang lainnya, customer bisa custom sesuai kebutuhan customer tersebut, dan harganya pun kompetitif. Di sini saya mau memperlihatkan ruang produksi dari CV Rivasport. Yang sebelah sana lagi menjahit matras. Kalau yang di sini sedang membuat pola dari body protector silat. Kami juga memproduksi berbagai jenis alat olahraga, diantaranya meja tenis, ring papan basket, ring basket, body protector silat atau alat-alat bela diri lainnya, dan matras. Berbagai jenis matras dan berbagai jenis ukuran. Untuk semua pembisnis UMKM dan teman-teman yang baru merintis, jangan takut gagal. Kita harus mencoba terlebih dahulu, jangan takut jatuh sebelum melangkah, karena tidak ada yang tidak mungkin, dan tetap semangat. Ingin tahu produk kami, bisa kunjungi Instagram kami @riva_sport. Nah, sekarang nih buat kamu yang sedang mencari wisata edukasi yang berada di daerah Sukabumi, ada yang namanya Spark Forest Adventure. Ini resort yang menghadirkan sensasi maksud aku ya, berpetualang di hutan. Karena tidak hanya petualangan aja, di sini juga menghadirkan pemandangan alam yang asri dan juga hijau, serta fasilitas rekreasinya itu banyak banget. Dan yang pasti kan udaranya segar, iya kan? Kita di Spark Forest Adventure itu
kita punya konsep yaitu full kayu jati untuk kotek kita atau villa-villa kita. Jadi kita ingin itu berbeda dengan yang lain. Kenapa masyarakat atau kalangan yang dari Jakarta, Jabodetabek khususnya itu kenapa demen ke sini? Karena kita salah satu resort yang terbaik di Sukabumi. Fasilitas di hotel kami yang di Spark Forest Adventure itu sangat lengkap sekali. Jadi kita ada yang namanya outboard, khusus kita untuk anak-anak, untuk dewasa kita ada flying fox, karpet Aladin, sepeda layang, terus ada climbing, dan banyak lagi. Kita ada water park juga. Untuk di penginapannya kita juga lengkap. Penginapannya kita ada namanya team building. Nah, team building untuk membentuk karakter. Terus ada juga kita ada namanya paintball. Nah, paintball itu sangat-sangat bagus sekali. Di situ ada kekompakan tim, ya, kekompakan tim, terus saling menyerang. Setelah itu nanti saling berdamai. Nah, sekarang kita ada di Waterboom. Fasilitas di Waterboom kita siapkan untuk kamar bilas dan toilet. Serta kita siapkan juga musola. Di sini juga kita ada siapkan untuk food court yang harganya tentunya sangat murah sekali. Jadi pengunjung tidak perlu repot-repot bawa makanan dari luar. Untuk berkunjung di Spark Forest Adventure, kita bisa lihat di IG kita yaitu s.sparkforesadventure. Oke Pak Tenar, sekarang waktunya kita untuk ngobrol-ngobrol dengan seorang narasumber nih. Ini waktunya mencari ilmu tambahan supaya usaha-usaha kita makin berkembang. Nah sekarang nih aku sedang bersama Mbak Sylvia dari Wahyu. Ya, bener ya tuh tulisannya ada ya. Wahyu gitu. Mbak Sylvia, selamat datang di Paten. Ini kita sedang ngobrol untuk UMKM Indonesia yang kita tahu adalah salah satu pahlawan ekonomi bangsa nih, ya kan? Iya, betul. Nah, tapi kalau boleh cerita nih, Wahyu itu apa sih sebetulnya? Wahyu itu adalah sebenarnya dari awal kita punya misi, kita tahu ya perannya UMKM ya, tadi Yes. udah disebut gitu. Nah, sekarang kan udah zamannya digital ya, gitu. Jadi kita lihat pertamanya memang kita menyasar ke warteg ya waktu itu ya, karena kita lihat pelaku bisnis kuliner yang tradisional itu ya masih tradisional dan manual gitu kan. Nah, kita mau bantu supaya bisa lebih kompetitif dan berkembang di era digital ini. Inginnya, cita-citanya gitu ya. Nah, jadi dari kita sediakan aplikasi Wahyu, gitu, di mana di situ adalah untuk membantu di supply-nya, raw materials-nya. Oh, bahan bakunya berarti. Bahan bakunya. Jadi kita kerjasama partnership dengan segala macam resource, supplier gitu ya, partneran. Jadi semua bahan baku, hampir semua setidaknya yang dibutuhkan pelaku kuliner ada di satu tempat aja, nggak usah lari ke sana kemari gitu. Kualitasnya juga kita jaga, lalu juga operasionalnya, jadi diantar, ketepatan waktu gitu kan. Jadi mereka bisa lebih planning lah ya, rencanakan dan manage tanpa buang-buang banyak waktu gitu, tinggal. Dan membiasakan mereka juga untuk mulai go digital gitu. Go digital, berinteraksi dengan digital, termasuk mulai payment, nanti kemudian pengembangannya ada pay later yang membantu mereka juga modal dulu deh gitu ya, bayar nanti. Dan akan ada pengembangan lainnya gitu. Yang terakhir kita punya Wahyu Kitchen Partner. Wahyu Kitchen Partner, tapi tetap membantu dari raw materials juga, iya gitu. Jadi kita bermitra dengan pebisnis kuliner ini gitu ya, yang kelas dari mikro, small, dan medium gitu, supaya mereka bisa mengoptimalisasi kitchennya mereka, dapurnya mereka gitu. Jadi on top, di atas
dari menu-menu mereka sekarang, kita develop menu baru dan brand baru dari Wahyu yang semuanya kita manage gitu ya, operationalnya, marketing kita support, mitra kita ya cuma tinggal masaknya juga simple banget ya, dan itu bisa buat memberikan mereka penghasilan tambahan. Nah, jadi itu kayaknya bisa menjadi solusi juga untuk warteg-warteg di Indonesia ya. Nah, berarti bisa dibilang Wahyu ini adalah startup dong ya? Iya, kita startup. Oke, tapi banyak nih yang mengatakan bahwa nasib startup sekarang ini sedang berhenti di tempat. Terus investasi untuk startup ini banyak berkurang karena ada yang bilang nanti akan ada resesi global segala macam kayak gitu-gitu. Kalau menurut Mbak Sylvia dari Wahyu sendiri, bagaimana dengan startup baru di Indonesia? Apakah nantinya kira-kira masih bisa bertahan atau tidak? Menurut saya kuncinya adalah harus bisa beradaptasi ya, harus adaptif dan selalu berinovasi. Ya, jadi selalu datang dengan ide-ide baru gitu kan, dikembangkan dari yang udah ada kalau memang udah ada gitu, lihat situasinya gitu, dan lihat keadaan kebutuhannya saat itu apa gitu. Jadi ya itu dengan begitu bisa survive gitu. Contohnya kayak waktu pandemi ya, siapa sih yang siap kemarin pandemi gitu kan? Bener. Tapi seperti kayak di Wahyu gitu, saat itulah justru Wahyu Kitchen Partner lahir. Ya, karena kita lihat kebutuhannya gitu kan, orang-orang nggak bisa keluar gitu. Tapi tetap butuh makan. Tapi beberapa pelaku bisnis kuliner juga banyak yang drop karena mereka belum online juga gitu kan, belum bisa beralih gitu. Nah, di situ justru kita membantu mereka, salah satunya supaya beberapa bisa masuk online, lalu mengoptimalisasikan kitchennya di situ. Dia mungkin nggak bisa dengan menu biasa, tapi dengan brand-brand makanan Wahyu yang bukan cuma dari operationalnya, marketingnya juga kita support, bahkan kita connect-kan juga ke online delivery, jadi dibantu kan, kalau sendiri mungkin pusing ribet segala macam ya, kita yang manage juga, udah masak segala macam kan. Terus marketingnya juga kita support, jadi presence-nya juga ada gitu ya di marketnya, ya mereka bisa berjualan makanan juga. Jadi memang kuncinya tuh harus adaptif ya, supaya bisa bertahan di dalam keadaan apapun gitu ya. Nah, untuk tadi kan Mbak Sylvia bilang bahwa kita tuh harus selalu punya ide-ide baru supaya lahir inovasi baru. Gimana sih caranya nih? Mungkin Mbak Sylvia punya tips gitu untuk membuat ide atau terobosan baru di dunia startup sehingga UMKM di Indonesia tuh mendapatkan support alternatif seperti Wahyu mungkin yang mendukung banget nih UMKM kuliner gitu. Sebenarnya itu lebih ke gimana kita bisa membaca pasar, research ya gitu. Kita gali insight-insight, keadaannya gimana sih, apa sih kebutuhan mereka, baik pelakunya atau customernya gitu ya. What they need and also kalau enggak apa yang they want gitu. Mereka maunya apa gitu. Rajin-rajin aja ngebaca itu gitu, dan nggak harus yang besar-besar sih gitu yang harus diluncurkan kayak tadinya kita ada e-supply, lalu kita ada pay later gitu kan, penundaan pembayaran itu bukan something yang besar, mungkin yang lain bisa kasih, tapi itu ngebantu mereka untuk muter ini mereka punya bisnis kan gitu, dan itu cukup membantu. Nah, nanti dilihat lagi apa sesuai dengan usaha bidang ditanya masing-masing ya, seperti itu. Jadi memang harus banyak research dan juga harus lebih lihat gitu ya. Kira-kira apa nih problemnya? Lalu solusi yang bisa kita tawarkan itu seperti apa gitu ya? Iya, dan nggak selalu harus yang besar-besar atau besar gitu. Yang kecil-kecil aja justru mungkin yang kelewat dan nggak kepikiran sama kita, justru malah jadi solusi yang oh iya ya, ini dia nih yang kita perlukan gitu ya. Iya, harus jeli tuh ngeliat kayak gitu. Harus jeli tuh. Waduh, makasih Mbak Sylvia sudah mampir ke Paten. Sudah mengundang saya ke sini. Iya, next time kita ketemu lagi ya. Ya, sama-sama. Baik, kalau begitu Pateners udah denger kan ya, solusi apa nih yang harus kita sediakan supaya usaha kita makin berkembang. Nah, sekarang jangan kemana-mana karena kita akan kembali setelah yang satu ini. Untuk para pelaku kuliner, terutama yang mikro dan small dan medium,
jangan segan-segan, jangan takut untuk mulai mengembrace teknologi, gitu ya, mulai mencoba teknologi dan juga selalu berfokus terhadap customer. Seperti biasa nih Pateners, kalau aku udah pegang handphone seperti ini, berarti kita masuk ke segmen Bangga Produk Keren Indonesia. Yang sekarang masih dari Sukabumi nih. Yang pertama yang mau aku lihat adalah Happy Taste Factory. Jadi ini buat kamu yang lagi mencari cemilan atau mungkin snack sehat, di sini banyak banget. Yang aku paling tertarik nih, aku penasaran nih nyobain fish stick-nya atau stick ikannya. Kira-kira kayak apa ya? Karena kita tahu kan segala kebaikan ikan yang dibutuhkan oleh tubuh itu katanya ada di sini. Jadi makanya bikin aku penasaran nih. Pateners suka ngemil tapi takut nggak sehat? Tenang dong, ini ada UMKM asal Sukabumi yang memproduksi cemilan sehat dan enak, yaitu Happy Taste Factory. Varian produknya ada Happy Taste Stick yang terbuat dari paduan antara sayuran dengan tepung. Bisa jadi solusi juga nih untuk kamu yang gak suka sayur. Kalau diolahnya seperti ini, rasanya jadi enak pasti ya. Nah, pas banget nih, rasa enak dan renyah itu bisa membuat Pateners gak bisa berhenti deh untuk memakannya. Aduh, jadi ngiler ya. Lalu produk keren yang kedua ini ada Ria_Patra. Jadi buat kamu yang suka batu alam tapi juga pengen pakai aksesoris yang rada beda, ini banyak banget nih. Dan pilihannya tuh banyak banget variasinya. Jadi kalau kamu suka kalung, suka bros, itu semuanya ada loh di sini. Unik, kreatif, dan telaten. Mungkin kata-kata itu yang cocok untuk menggambarkan produk dari UMKM Ria Patra. Kawat tembaga yang oleh sebagian orang dianggap tidak ada kaitannya dengan seni, justru menjadi barang seni menarik di tangan kreatif Ria. Ide untuk membuat aksesoris dari bahan limbah kabel yang diambil kawat tembaga di dalamnya, kemudian dirangkai menjadi sebuah aksesoris bros bentuk hewan ikan hias yang keren banget. Selain itu dipadukan dengan batu alam yang memancarkan keindahan dari aksesoris Ria Patra. Idenya kreatif banget ya. Berikutnya ada Lucy_handicraft. Jadi buat kamu yang sedang mencari packaging atau mungkin mencari desain-desain yang menggunakan foto sendiri atau bersama dengan pasangan, ada nih. Ini keren banget loh. Jadi kalau kamu mau mencoba order mahar tapi rada-rada unik, mungkin berupa mozaik, Lucy Handicraft punya jawabannya. Bukan hanya sebagai penunjuk waktu, jam dinding juga bisa menjadi bagian dari dekorasi rumah. Desain jam dinding yang diproduksi oleh UMKM Lucy Handicraft terbilang unik dan ini diproduksi secara handmade loh. Produk jam dinding keren ini juga sangat cocok untuk menghiasi kamar kamu. Coba dilihat deh. Nah, terus ada juga nih handmade bros yang dijual oleh Dandelion Gallery. Jadi kalau kamu suka aksesoris seperti pita atau mungkin kamu sedang mencari bros-bros gitu yang warnanya kalem-kalem, pastel-pastel gitu, ada semua di Dandelion Gallery. UMKM Dandelion Gallery membuat kerajinan tangan bros berbasis media campuran menjadi lebih modern. Benda perhiasan berbahan dasar alami dengan seni dekoratif dirancang agar dapat terpasang disematkan ke pakaian kamu. Produknya juga sangat beragam, sehingga Pateners bisa menyesuaikan nih dengan selera kamu. Keren banget kan inovasinya? Berikutnya kita punya Ashalina Bag. Jadi buat kamu yang suka koleksi tas, terus sedang mencari misalnya nih tote bag yang ini nih aku suka banget karena warnanya ada hijaunya,
ada coklat-coklatnya sedikit. Terus aku juga pengen punya nih waist bagnya mereka tuh yang warnanya earthy color gitu, bagus banget. Jadi kayaknya menarik banget untuk dicoba. Pateners, coba hitung deh. Tas kamu di rumah ada berapa? Banyak kan? Nah, ada tambahan nih. Sekarang harus wajib banget nih punya tas dari Ashalina Bag, di mana koleksi tasnya bermotif retro style. Tidak hanya itu, UMKM ini juga membuat tas yang ramah lingkungan dengan produksi ecoprint. Keren banget kan koleksi tas dari UMKM ini? Selanjutnya kita punya hurfason.id. Ini supaya kamu lebih gampang ya mencarinya di Instagram ya. Jadi buat kamu yang mungkin sedang mencari hadiah untuk keluarga atau mungkin untuk teman atau pasangan berupa jam tangan kayu. Nah, di sini nih keren banget karena kayu-kayu yang mereka buat itu unik-unik juga dan juga kreatif-kreatif banget. Gitu. Selanjutnya ada UMKM herfashion.id yang memproduksi jam tangan kayu secara handmade. Jam tangan berbahan kayu memiliki kesan yang lebih casual dibandingkan dengan jenis material lainnya. Keren-keren banget ya. Lalu kita punya yang namanya Aryani Wiwi Acrylic Craft. Nah, kalau ini udah kelihatan dong ya. Kamu mungkin sedang mencari sandal yang sepertinya orang lain gak ada yang punya. Ini dia jawabannya, karena semuanya itu handmade dan tidak ada yang sama satu sama lain. Jadi kamu boleh pilih, mau yang pink ada, mau yang warna biru ada, terus ada juga nih pilihannya merah, hitam, terus udah gitu ada yang warnanya kekuning-kuningan sedikit. Pilih deh sesuai dengan selera kamu. Nah, berikutnya nih Pateners, ada UMKM Aryani Wiwik Acrylic Craft yang memproduksi kerajinan yang dipadukan dengan manik-manik dengan warna beragam. Ada sendal yang dikreasikan dengan manik-manik yang dibentuk menjadi bunga. Ini cantik banget deh. Selain itu ada juga keranjang yang sangat cantik dengan hiasan warna-warni manik-manik. Semua produknya terlihat sangat menarik. Kreatif banget kan idenya? Selanjutnya kita punya Kumiko Endo Pastry. Nah, kalau aku lihat nih, ini kayaknya teknik yang digunakan nih sangat internasional banget. Jadi kalau kamu lihat nih dalam satu piring itu indah banget platingnya. Wah, ini kalau dari juri MasterChef sih pasti akan bilang, yes, you're very good, gitu. Bagi Pateners pecinta roti Prancis nggak perlu jauh-jauh nih ke sana. Karena di Sukabumi juga ada loh. Ada yang namanya Kumiko Patisserie, memproduksi aneka kue pastry dengan desain yang keren dan unik. Kue ini memiliki banyak variasi, dari bentuknya hingga hiasannya. Meski kue ini memiliki beragam bentuk, tapi cita rasa tetap terjaga. Disinilah tingkat kreativitas dari Kumiko Patisserie. Selain kue yang enak dengan tampilan yang menarik, jadi cocok untuk hadiah terkasih. Dijamin si dia akan luluh deh hatinya. Kembali, kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit, bangkit lalu kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit, bangkit lalu kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kembali lagi di Paten Pemuda Kreatif dan Keren. Sebagai seorang pemuda yang kreatif dan keren, tentunya untuk membuka usaha kita harus selalu punya ide-ide baru atau mungkin juga inovasi-inovasi baru. Nah, inspirasinya bisa dari mana-mana. Nah, sekarang di dunia dalam inspirasi kita akan mengambil inspirasi dari luar negeri. Karena ternyata banyak inovasi-inovasi yang mungkin saja bisa kita jadikan contoh dan siapa tahu bisa jadi peluang usaha untuk Pateners. Ini dia. Wadah minuman atau yang biasa kita sebut dengan tumbler memiliki bentuk yang sangat praktis untuk dibawa bepergian. Nah, kali ini ada inovasi dari tumbler yaitu Asobu Beat Bottle asal California, USA.
Tumbler ini mengkombinasikan tumbler dengan Bluetooth yang bisa memutar musik selama 6 hingga 10 jam. Speaker dipasang dengan rapi di atas botol insulasi guna menghasilkan suara superior. Keren banget ya inovasinya. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit, bagi tahu kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kembali lagi di DigiNews kali ini bersama Miss Cental Centil Digital. Seperti biasa kita akan melihat dunia-dunia digital yang bisa dilakukan oleh pelaku-pelaku UMKM. Sekarang yuk ikut Miss Cental, kita mau jalan-jalan ke Like Earth. Kembali, kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Oke nih ya, untuk berita pertama, Miss Cental punya Kredi Store. Kredi artinya apa? Kalau store artinya apa? Ya toko, betul. Nah tapi kalau Kredi Store itu adalah aplikasi untuk membuat toko online secara gratis. Jadi tidak pakai biaya. Itu dia yang Miss Cental suka. Aplikasi Kredi Store dihadirkan untuk membantu UMKM go digital, yaitu aplikasi untuk membuat dan mengelola toko online secara gratis. Para pelaku UMKM dapat membuat toko online, lalu kemudian linknya dibagikan ke seluruh platform yang digunakan seperti media sosial. Nantinya pelanggan dapat mengakses dan melakukan pembelian melalui link tersebut. Jadi kamu juga bisa memproses dan juga mengelola pesanan, memantau penjualan, dan juga menerima pendapatan dari satu dashboard yang sama. Keren banget nih aplikasi ini, sangat mempermudah untuk mengelola toko online. Nah terus nih berita yang kedua, pada tahu nggak yang namanya NFT, Non-Fungible Token? Terus kenal nggak dengan yang namanya Lutfi? Dia itu sekarang miliuner loh gara-gara NFT. Pengen kan kayak gitu supaya dapat cuan? Gimana sih caranya kalau pakai NFT? Ini dia beritanya. NFT adalah aset digital yang mewakili objek dunia nyata seperti seni, musik, item dalam game, dan juga video. Karya ini dibeli dan juga dijual secara online. Tapi kini NFT semakin populer di masyarakat. Lutfi M. Yasin, warga kota Sukabumi yang merupakan seniman muda di dunia karya digital yang sudah meraup ratusan juta rupiah dari non-fungible token atau NFT. Satu karya Lutfi bahkan ada yang terjual hingga 18 juta rupiah. Ini judulnya Three Hats, lukisan digital yang terjual di foundation saat dipajang di NFT. Nah, pateners bisa dicontoh nih pemuda ini dengan membangun mindset berkarya, terus belajar, dan memiliki kemauan untuk mengeksplor kemampuan diri sendiri. Ini ya, orang Sukabumi itu hebat-hebat. Kalau ditanya tinggalnya di mana? Di jalan Facebook. Atau tinggalnya di gang mana? Di gang Instagram. Oh gitu. Lalu tinggalnya di desa apa? Di desa digital. Ingat ya, desa digital itu hanya ada di Sukabumi. Ih, hebat banget sih orang-orang Sukabumi. Miss Cental love. Dideklarasikan sebagai desa digital di Kecamatan Caringin sejak 2019, Cijengkol telah bertransformasi menjadi ikon baru teknologi di Kabupaten Sukabumi. Bahkan pemerintah setempat memberikan nama-nama unik pada setiap jalan dan gang di wilayah ini. Di sana terpampang beberapa papan nama jalan dan gang yang bernuansa teknologi seperti Instagram, Facebook, YouTube, hingga Sukabumi Update. Terdapat 23 gang dan jalan yang diberi nama unik dan dipasang setahun yang lalu. Ide penamaan jalan dan gang ini terinspirasi dari era teknologi kekinian dan digitalisasi, termasuk juga Revolusi Industri 4.0. Oke deh, sudah ya. Sekian edisi Like Earth atau Sukabumi. Kalau begitu sekarang Miss Cental mau pulang dulu. Tapi minggu depan ketemu lagi dengan aku, Centil Digital. Semuanya. Kembali, kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit, bagi
sekarang kita masuk ke segmen selanjutnya, ada paten surprise. Jadi kali ini kita akan mengarah ke industri-industri rumahan yang sedang membranding produk-produknya. Nah, kira-kira nih, siapa sih yang akan menjadi target dari paten surprise kali ini? Kita lihat langsung liputannya. Halo Pateners di seluruh Indonesia, apa kabar Anda semua? Semoga kita semua dalam kondisi sehat dan senang, tetap berinovasi dan tetap semangat untuk maju berusaha. Yo, kembali bersama saya, Leonardo DiCaprio, adalah host 3 Jaman dalam Paten Surprise. Seperti biasanya di Paten Surprise, kita akan mencari seorang yang beruntung untuk mendapatkan surprise dari paten. Siapakah orangnya? Andakah? Atau dia? Ikuti saya. Permisi. Iya. Iya, Pak. Mas, Ya. dagang es buah. Iya, Pak. Begini aja. Iya, Pak. Tampilannya begini. Iya. Waduh. Gak kelihatan higienis, Mas. Iya. Motor. Gak punya nama dagang? Belum ada, Pak. Hah? Belum ada. Belum ada ya? Iya. Oh, mau punya nama dagang? Mau, Pak. Kenapa nggak bikin nama dagang dulu? Belum ada modal, Pak. Oh, nggak ada modalnya ya? Iya. Udah berapa lama dagang ini? Udah 13 tahun, Pak. 13 tahun? Iya. Oh, lama ya? Iya, lama. Ya udah, kita ngobrol yuk, sana yuk. Oke. Cari solusi bagaimana caranya supaya usaha dagangan Mas ini jadi maju. Oke, siap. Yuk, kita ngobrol sana yuk. Oke. Mas, kalau punya usaha itu atau dagangan itu mesti higienis, Mas. Iya, Pak. Bersih dagangannya. Iya. Supaya yang konsumennya juga sehat. Iya, Pak. Iya. Jangan kotor kayak begitu, Iya, mesti Pak. bersih. Terus mesti ada branding. Oh, iya. Ada nama dagang. Iya. Supaya apa? Supaya orang tahu pedagang ini ada ciri khasnya gitu. Oh, iya. Nggak polos begitu aja. Iya, Pak. Siap. Terus dagangannya mesti berinovasi. Oh. Macam-macam buahnya segar, fresh gitu. Oh, iya. Iya, Pak. Siap. Jadi orang juga semangat mau belinya juga Iya, karena iya. tempatnya bersih, buahnya fresh gitu. Iya. Sehari berapa ini? Tergantung dari cuaca juga Dari kadang-kadang. cuaca ya. Iya. Ini terinspirasi dari siapa dagang es buah ini? Dari temen, Pak. Oh, temennya dagang ini juga? Iya. Mau mencoba usaha gini juga ya? Iya. Jadi Oke. ikut-ikutan aja gitu. Nanti kalau udah punya branding atau nama dagang itu mesti didaftarkan di HAKI, Iya. hak kekayaan intelektual, Iya. supaya terdaftar. Ya, terus dagangannya mesti bersih. Iya. Terus setiap habis dapat untung ditabung Oh, iya. supaya usahanya semakin besar, gerobaknya dibikin lebih bagus lagi. Ya udah Mas, nanti kalau udah punya branding atau Iya. nama dagang, Iya. daftarkan ke HAKI, jangan lupa. Iya. Yuk Siap. kita lihat gerobaknya yuk. Ayo, Pak. Waduh, alhamdulillah ya Allah, terima kasih banget. Gerobak saya jadi bagus begini, saya senang banget. Oke, perkenalkan saya Mas Karyo. Hari ini Mas yang beruntung mendapatkan surprise dari kita berupa branding. Ini dia es buah kocar kacir Jalan Rawa Kemiri, Kebayoran Lama, Jaksel. Nomor teleponnya benar? Benar, Pak, benar. Iya, ini persembahan dari Paten Mas ya. Iya. Sengaja bantuan promosi UMKM Paten hanya tayang di TVRI. Episode kali ini ada yang beruntung. Selamat ya. Iya, Pak. Dan bukan itu aja, kita juga siapkan ini. Ini ada hadiah topi, silakan dipakai topinya. Ada kaos juga, silakan dipakai kaosnya. Pakai dulu kaosnya. Persembahan dari Paten khusus untuk Mas. Namanya siapa Mas? Abdul Latif, Pak. Abdul Latif. Iya. Oke. Makanya gini bukannya. Keren, kerasnya keluarin.
Wah, keren banget. Iya. Mas Abdul Latif. Iya, Pak. Es buah kocar kacir. Iya. Dan ini lagi ada persembahan dari Paten untuk Mas. Tambahan modal. Alhamdulillah, makasih banyak. Semoga semakin beruntung, Amin, amin. semakin sukses, Amin, amin. semakin barokah usahanya. Amin, amin. Ingat, Iya. terus berinovasi Iya. dan jaga dagangannya tetap higienis ya Mas. Iya, ya? Pak, siap, siap. Bersih ya. Iya. Oke, selamat. Iya. Yo Pateners, itu tadi Mas Abdul Latif. Es buah kocar kacir, persembahan dari Paten Surprise. Di episode kali ini dia yang beruntung. Semoga episode berikutnya Anda yang beruntung. Tunggu kami di kota Anda ya. Ingat, terus berinovasi, terus semangat. Jujur nomor 1. Sampai jumpa. Bye. Alhamdulillah dapat bantuan. Terima kasih Paten TVRI sudah merambah gerobak saya jadi bagus seperti ini. Alhamdulillah banget, ini sangat beruntung bagi saya, dan saya ucapkan kepada Paten TVRI agar tetap selalu jaya. Semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Pateners, nggak berasa nih kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk Pateners yang tadi sudah melihat UMKM yang kreatif dan juga yang keren, dan mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi untuk Pateners kalian. Terima kasih juga untuk narasumber yang tadi sudah hadir bersama kita di sini untuk ngobrol-ngobrol dan juga ikut memberikan insights yang tentunya berguna untuk Pateners kalian ya. Nah, minggu depan kita akan kembali di jam yang sama, tentu saja tetap di TVRI dan bersama saya pastinya Lia Atmajaya. Jadi kita ketemu minggu depan ya. Tetap semangat dan pastinya selalu sehat. Sampai jumpa, dadah!